Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-temanku semuanya, khususnya Anda yang bisa hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Gimana kabarnya? Sehat ya teman-teman semuanya. Tapi sebelum saya lanjutkan, buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu, karena satu supportan dari Anda menjadikan channel ini makin berkembang dan saya makin semangat memberikan motivasi, edukasi, dan semangat buat teman-teman semuanya ya. Kali ini yang mau saya bahas itu teman-teman tentang galbay di puluhan pinjol legal. Ini buat teman-temanku yang mengalami telat bayar seperti di Samir, Solusiku, di pinjol-pinjol lainnya, boleh merapat ke sini semuanya gitu loh. Per hari ini Anda sudah mendapatkan ancaman belum? Pernah nggak Anda mendapatkan ancaman bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum? Pernah nggak Anda mendapatkan ancaman bahwa Anda akan dipenjara? Kalau Anda pernah mendapatkan ancaman, saya sampaikan buat teman-teman semuanya, itu cuman omong kosong saja. Tadi saya mendapatkan DM-an dari teman-teman yang bertanya soal proses jalur hukum, yang mana dia akan dipenjara oleh pinjol tersebut. Kalau dia tidak melakukan pembayaran hari ini, dia akan dipenjara, dia akan diproses ke jalur hukum. Kalau teman-teman mendapatkan chat seperti itu, saya berharap teman-teman tidak usah percaya dan jangan baper juga, jangan mudah terpengaruh dengan ucapan itu sehingga terdorong pemikiran Anda untuk gali lubang tutup lubang. Semua itu hanyalah template dan mereka itu sudah menyediakan semuanya, persi-persi ancaman itu sudah mereka sediakan. Jadi mereka tinggal kirim ke kebanyakan aja, mereka tinggal share-share aja gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah terpengaruh. Jadi saya berharap buat teman-temanku semuanya, siapapun Anda hari ini mendapatkan ancaman, mendapatkan tekanan bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum, percayalah teman-teman semuanya, itu hanya omong kosong, itu tidak ada yang benar teman-temanku. Baik Anda mau diproses ke perdata maupun ke pidana. Kenapa mereka melakukan hal seperti itu? Ini semuanya kebiasaan kita sejak dulu-dulunya, ya. Kebiasaan kita yang membiarkan hal ini terjadi. Kebiasaan kita yang menggampangkan semua ini gitu loh. Ketika kita dilakukan pengancaman, kita akan diproses ke jalur hukum, kita akan didatangi atau kita akan dipenjara, kita malah memperpanjang. Ini karena kebiasaan kita dari dulu. Seandainya kebiasaan ini bisa kita hentikan dari dulu, mungkin ancaman-ancaman sampah ini tidak akan masuk lagi dan tidak akan berkepanjangan seperti ini. Tapi ya sudahlah teman-teman semuanya, saya pengen buat ke depannya. Siapapun teman-teman semuanya, hari ini terjebak di pinjol, ya terjebaknya itu Anda ingin keluar tapi duit Anda belum ada. Ya, atau Anda ingin melunasi duit Anda belum ada saat ini, tapi Anda mendapatkan ancaman. Anda mendapatkan intimidasi. Anda disampaikan bahwa Anda akan dipenjara, bahwa Anda akan diproses ke jalur hukum. Saya pengen jangan ada yang percaya. Ya, itu cuman omong kosong. Nggak ada itu semuanya. Oke? Pinjol itu tidak akan berani mempenjarakanmu. Pinjol itu tidak akan mau memprosesmu ke jalur hukum. Saya sudah berapa kali bilang gitu loh, kalau mereka memprosesmu ke jalur hukum, yang terjadi adalah, ya, itu ranah hitam mereka itu akan terbongkar, ya. Masih banyak yang tidak baik di dalam sistem pinjol itu, mulai dari penerapan bunga, cara mereka menentukan si browernya, cara mereka menentukan calon si peminjam, ini masih banyak regulasi-regulasi yang mereka langgar gitu loh. Jadi mereka nggak akan berani sejauh itu. Ini hanya permainan dari si penagih aja. Karena penagih itu mempunyai target, bagaimana caranya target mereka tercapai. Sehingga mereka tidak peduli mau seperti apapun konsepnya, yang penting mereka melakukan pengancaman. Ya, jadi saya mungkin tidak bisa menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman semuanya ya, yang bertanya soal, Bang, apakah benar Bang, saya akan diproses ke jalur hukum? Tadi saya mendapatkan surat Bang, bahwasanya perkara ini akan dilimpahkan. Kalau saya main-main, perusahaan mereka adalah perusahaan besar. Memang perusahaan mereka adalah perusahaan besar, karena perputaran uang satu Indonesia kan. Tapi bukan berarti Anda mau diproses ke jalur hukum, enggak. Ya, proses-proses jalur hukum itu hanya keluar via WhatsApp, via telepon, dan via email. Oke? Tidak ada diantarkan oleh debt collector secara langsung. Jadi ngapain kalian terpengaruh dengan hal itu? Ini ranahnya online. Oke? Pinjol itu akan berusaha mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka tidak peduli mau seperti apa. Kalau dia melakukan proses Anda ke jalur hukum, berapa lama waktu yang mereka habiskan? Berapa banyak duit yang mau mereka keluarkan? Ya, apakah mereka puas dengan keputusan yang ada? Enggak. Oke, makanya ancaman-ancaman proses-proses jalur hukum itu hanya dilontarkan oleh penagih hutang karena mereka panik bagaimana caranya
mengambil uang yang telah Anda pinjam ini, lengkap dengan bunga-bunganya. Oke? Buat teman-teman semuanya, jadi saya berharap jangan ada yang terpengaruh lagi, apalagi sampai nekat gali lubang tutup lubang. Yang terpenting hari ini adalah kalau ada uangmu, bayarkan, selesaikan. Kalau tidak ada uangmu, jangan sampai gali lubang tutup lubang, tapi usahakan cari pekerjaan keluar, kumpulkan duitmu. Kalau duitmu sudah terkumpul, negosiasikan. Jangan fokus pada dendanya, jangan fokus pada bunganya, fokus pada pokoknya. Oke, hari ini kalian itu tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar. Ini harus berbeda, teman-teman. Ya, tidak mampu bayar karena kondisi hidup. Tidak mau bayar berarti Anda perampoknya gitu loh. Ini berbeda. Ya, saya paham banget Anda semuanya pasti tidak mampu bayar, bukan tidak mau bayar karena Anda orang baik semuanya. Mempunyai itikat baik. Sejak awal Anda mempunyai itikat baik, mengajukan, hanya saja ya keadaan aja yang tidak berpihak pada Anda hari ini. Tapi selagi Anda masih berusaha, semuanya belum gagal. Oke? Jadi jangan terlalu terfokus. Bunganya nanti kami takutkan bang, ininya nanti bang. Udahlah, nggak usah terlalu fokus ke sana. Sekarang fokusnya adalah bagaimana Anda semangat kembali, melangkah maju buat ke depan, kumpulkan uangmu, negosiasi hutangmu, selesaikan. Oke teman-teman semuanya, dan sisanya lanjutkan menonton. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya, khususnya yang sudah ada di YouTube Solusi Hutang MB. Kali ini saya pesankan buat teman-teman semuanya ya, terutama Anda yang sudah telat bayar atau 3 hari lagi menjelang jatuh tempo, atau misalnya sudah lama bayar, sudah lama gagal bayar, gitu loh. Anda tolong dengerin ini baik-baik. Untuk teman-teman yang ingin hutangnya lunas, ini saya mendapatkan di Eman. Banyak banget per hari ini, banyak banget. Saya tahu Anda semua itu mempunyai itikat baik. Anda mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutang-hutang ini. Oke, Anda mempunyai itu. Saya paham banget gitu loh. Tidak ada satupun yang pengen untuk tidak membayar hutang. Tidak ada yang pengen hutangnya itu digalbaikan, gagal bayar, tidak mampu. Tidak ada yang pengen. Semuanya pasti mempunyai keinginan untuk melunasi. Jadi untuk teman-teman semua itu, gitu loh. Memang saya dan teman-teman yang lain itu kita memang ada di sebuah yayasan Bangkit Menyala Hati. Di sana memang kita menjembatani orang-orang yang mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan hutang-hutangnya. Tapi ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Apa beberapa hal itu? Yang pertama, buat teman-teman semuanya, ini tolong catat baik-baik ya. Bukan kami tidak mau membantu Anda untuk menegosiasi ya tentang hutang-hutang Anda itu. Tapi teman-teman ini kadang lucu, saya sudah sampaikan berulang kali. Kalau Anda pengen untuk dibantu negosiasi, alangkah baiknya duit Anda dikumpulkan dulu. Jangan kita negosiasi dulu, baru duitnya dicari kemudian. Tapi duitnya dicarikan dulu, baru kita negosiasikan. Ya, saya paham Anda mempunyai itikat baik. Anda ingin perkara ini selesai, tapi konteksnya bukan seperti ini. Kalau kami buru-buru membantu Anda untuk menegosiasi, kalau pihak aplikasi menyetujui, ya, dan mereka tidak mempunyai waktu banyak, hari ini disetujui, hari itu juga diselesaikan. Maka dari itu, buat teman-teman semuanya, terutama yang baru telat bayar, atau misalnya mau jatuh tempo dan segala macam, untuk menegosiasi, saya sarankan buat teman-teman semuanya, alangkah baiknya duit Anda dikumpulkan dulu ya. Kumpulkan duit Anda dulu. Kalau sudah terkumpul, informasikan kepada kami. Baru dikabarin, Bang, saya pengen menyelesaikan hutang-hutang saya. Kebetulan saya minjam di aplikasi A. Dulu saya minjam dengan pokoknya segini. Tapi kalau saya harus dibebankan dengan bunga yang segini, saya tidak mampu. Karena saya banyak meminjam di beberapa aplikasi lain. Sehingga berpotensi gagal bayar kalau misalnya negosiasi pokok ini tidak berhasil, tapi saya sudah ada duit sesuai dengan pokoknya, itu baru benar ya. Bukan malah Bang, bantu kami untuk negosiasi pokok. Oke, udah dapat ya, dia sudah saya usahakan dulu. Jadi kan aneh jadinya kalau seperti itu teman-teman semuanya gitu loh ya. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya, sekarang kan sudah ada tuh yang namanya, yayasan kami sudah ada, Yayasan Bangkit Menyala Hati ya. Memang kami menjembatani Anda semuanya. Bagi teman-teman yang mempunyai itikat baik, yang takut akan bunga makin besar, denda makin besar, tapi Anda hanya pengen untuk melunasi pokok hutang dan ingin keluar dari jeratan hutang ini,
Anda langsung hubungi kami, nggak ada masalah. Dan ini semuanya gratis. Ya kan? Tapi dengan catatan seperti tadi. Ya, duitnya harus Anda kumpulkan dulu, jangan negosiasinya dulu. Oke? Ini yang pertama ya buat teman-teman semuanya. Habis itu buat teman-temanku semuanya. Anda yang hari ini diancam akan diproses ke jalur hukum. Saya berharap buat teman-teman semuanya, sudahilah pemikiran-pemikiran bodoh ini. Ya, Anda tidak akan dipenjara. Oke? Anda tidak akan dipenjara. Ya, Anda tidak akan diproses ke jalur perdata. Tidak akan mau pinjol itu. Kalau Anda mendapatkan hal itu dari debt collector, misalnya Anda kalau tidak melakukan pembayaran, siap-siap. Perusahaan kami adalah perusahaan besar, kami akan proses Anda ke jalur hukum. Tidak usah Anda hiraukan. Ya, itu hanya mereka template yang mereka cari entah di mana, habis itu mereka kirimkan sama Anda. Ya, jadi Anda nggak usah mempercayai apa yang mereka katakan. Tidak semuanya yang mereka sampaikan itu hal yang benar, gitu loh. Jadi itu kan hanya bagian kecil dari versi penagihan. Ini tolong teman-teman semuanya. Tolong, saya berulang kali loh menyampaikan hal-hal seperti ini sama teman-teman semuanya. Saya berulang kali. Saya jelaskan, Anda kalau masih konsepnya seperti ini, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah bisa keluar dari jeratan hutang manapun. Ya, kenapa? Karena Anda terlalu percaya. Anda gampang mempercayai. Terlalu membenarkan apa yang diucapkan. Anda selalu meyakini apa yang dikatakan. Ini tidak boleh, teman-teman semuanya. Kalau Anda masih seperti ini, yang ada apa? Anda akan hancur. Oke, Anda akan hancur dalam posisi ini. Ketika Anda tidak mampu memisahkan mana yang benar dan mana yang tidak, Anda akan terdorong untuk menggali lubang untuk lubang. Ya, ketika debt collector menyatakan, Anda kalau tidak melakukan pembayaran, kami akan proses data Anda ke jalur hukum. Anda ketakutan. Di saat bersamaan Anda ketakutan, Anda malah mencari aplikasi lain untuk menutupi hal ini. Supaya apa yang mereka sampaikan itu tidak terjadi. Ini saja sudah kacau, teman-teman semuanya. Ya, di setiap video saya selalu menyampaikan apa? Jangan terlalu percaya dengan apa yang mereka katakan. Oke? Kalau Anda tidak mampu berdamai dengan pemikiran Anda, alangkah baiknya ya ganti nomor, hapus WA, ganti email. Ya, Anda selalu bilang sama saya, Bang, kalau ini saya lakukan, sama aja kita kan diponis kabur. Bukan kabur konsepnya. Ya, selama ini telepon, WhatsApp, email Anda biarkan, apakah itu menyenangkan hati Anda? Tidak. Yang ada malah menambah kekacauan yang ada. Pemikiran kacau, hati nggak enak dan segala macam. Itu yang terjadi. Bayangin teman-teman semua. Ya, makanya daripada Anda kacau setiap hari, menerjemahkan katanya setiap hari, alangkah baiknya cabut nomor Anda, hapus WA Anda, ganti email Anda, reset HP Anda ke setelan pabrik, persetan dengan semuanya, masuk dengan nomor baru, melangkah buat ke depan, kumpulkan duit Anda pelan-pelan. Begitu duit Anda sudah terkumpul, kabari kami, kita negosiasikan. Ya, ini jauh lebih baik daripada setiap hari hanya menerjemahkan, Bang, saya diancam, data saya mau disebar, mereka mau datang ke rumah, mereka mau proses ke jalur hukum, padahal penyebabnya Anda biarkan. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi saya berharap poin-poin seperti ini, saya mohon buat ke depannya, jangan ada lagi yang ketakutan, jangan ada lagi yang kecemasan. Semua yang dilontarkan oleh debt collector hanyalah bagian kecil untuk mengelabui pemikiran Anda. Faktanya tidak seperti itu. Ya, fakta tidak akan seperti itu. Ini hanyalah bagian kecil aja. Faktanya hari ini adalah bagaimana caranya uang yang tidak ada ini menjadi ada. Itu PR. Sudah berapa lama waktu terbuang hanya memikirkan atau menerjemahkan ucapan debt collector? Sudah berapa lama waktu yang Anda lalaikan hanya semata untuk meyakini ini benar atau tidak? Mungkin sudah saatnya teman-teman merubah cara berpikir, merubah mindset Anda, stop overthinking. Oke, kita benahi hidup ini buat kedepannya melalui Yayasan Bangkit Menyala Hati, ya, akan membimbing Anda sampai benar-benar keluar dari jeratan ini.
sampai benar-benar keluar dari jeratan setan pinjaman online ini. Ya, tapi ya dengan tadi, bekerjalah, berusahalah. Kalau setiap hari hidup Anda hanya untuk menerjemahkan pinjol, kapan uangnya mau terkumpul? Kapan waktunya Anda mau melunasi hutang-hutang ini? Tapi cobalah melangkah maju buat ke depan, persetan dengan hal yang ada, putus semua komunikasi yang terhubung, baik itu telepon, WhatsApp, sampai email, putus semuanya, udah maju melangkah buat ke depan. Itu jauh lebih baik buat teman-teman semuanya. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini dapat membantu teman-teman semuanya, terutama hari ini yang mengalami telat bayar atau tidak mampu bayar di pinjol. Dan kalau teman-teman ingin untuk menegosiasi utang, seperti yang saya sampaikan di awal, kumpulkan uangnya, kabari kami. Jangan kabari kami setelah ACC baru cari uang. Oke, teman-teman semuanya, selagi Anda bertekad baik, jalannya itu masih ada. Ya, salam lebih baik malu sesaat daripada hancur selamanya. Nanti teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi dengan saya boleh di nomor yang tertera teman-teman semuanya. Anda bisa hubungi saya, hubungi admin saya, mau masuk grup juga boleh. Atau Anda pengen berdonasi ke Yayasan Bangkit Menyala Hati juga bisa melalui web dari yayasan sendiri. Nanti saya sematkan di dalam deskripsi. Dan untuk teman-teman yang berada di wilayah Buncit, Jakarta Selatan, Anda nanti bisa berkunjung juga ke Yayasan Bangkit Menyala Hati. Nanti titik lokasinya itu akan saya sematkan di dalam video ini teman-teman semuanya. Dan Anda silahkan berkunjung untuk konsultasi secara gratis langsung ke kantor kami nanti. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. WhatsApp.